Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all. How are you today? Today we will start our new study. Wait a minute. Yep, we will talk about dynamic electricity. So, before we start our study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Nah, sebelum kita ngebahas materi lebih lanjut, kita akan membahas dulu mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana kita akan menjelaskan itu apa namanya listrik dinamis, terus komponennya, dan bagaimana menggunakan rumus dari komponen listrik dinamis itu sendiri. Sebelumnya kita akan mulai diskusi dulu ya. Pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin satu hari aja tanpa ada listrik? Kalian nggak bisa wifi-an, nggak bisa itu eh, ngecharge HP yang lama-kelamaan pasti HP-nya akan mati. Terus kalian nggak bisa itu nonton TV pas malam pasti akan gelap. Kira-kira apa yang terjadi? Kalian akan kesusahan kah atau malah biasa aja? Ya, pasti banyak dari kalian yang akan kesusahan karena nggak ada yang namanya itu listrik. Nah, alat-alat elektronik tadi itu merupakan penerapan dari listrik dinamis. Jadi, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu listrik dinamis? Yap, listrik dinamis itu merupakan aliran muatan yang bergerak linear secara terus-menerus melalui suatu penghantar yang mana di sini bisa kabel dalam suatu rangkaian tertutup. Jadi bedanya sama statis apa dong? Nah, kalau statis kan biasanya kita sebut dengan diam ya listriknya. Kalau dinamis itu dia nggak diam, dia tuh terus gerak. Yang mana pergerakannya ini melibatkan muatan secara terus-menerus sehingga menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai perangkat elektronik. Misalnya gini deh, kalian tahu kan pipa air? Pipa air ini kan airnya dimanfaatkan untuk banyak hal. Untuk mandi, untuk itu cuci piring, cuci baju, dan masih banyak hal lainnya. Begitu juga pada listrik dinamis. Jadi listrik dinamis itu akan mengalirkan arus listrik yang mengarah ke, misalnya pada lampu yang mengarah ke lampu yang menyebabkan lampu itu nanti menyala. Begitu. Nah, selain itu kira-kira penerapannya apa lagi dong? Untuk penerapannya banyak ya, tapi di sini Ibu nyebutin 5 aja. Yang tadi ada lampu menyala, terus mengisi daya HP, itu juga merupakan salah satu penerapan dari listrik dinamis. Nah, apa lagi dong? Masih banyak, ada mesin cuci, terus ada KRL, ada komputer dan internet. Jadi masih banyak banget sebenarnya penerapan yang mana biasanya alat-alat elektronik di sekitar kita itu menggunakan prinsip yang namanya listrik dinamis. Nah, terus kira-kira untuk komponennya apa aja? Jadi, kalian perlu ketahui komponennya itu ada 3 nih. Yang perlu kita tahu ya, ada itu yang namanya arus, ada itu beda potensial, ada itu hambatan. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kalau arus listrik itu gimana? Nah, tadi kan kita udah jelaskan ya, kalau listrik dinamis itu dia bergerak secara terus-menerus. Nah, pergerakan ini menghasilkan suatu muatan yang dinamakan dengan arus listrik. Rumusnya apa dong kalau mencari arus? Rumusnya itu Q per T. Q-nya ini muatan, T-nya ini waktu. Terus yang kedua ada beda potensial, atau kita biasa nyebutnya tegangan deh. Apa itu tegangan? Gaya dorong yang menyebabkan muatan listrik mengalir. Mungkin kalian bingung nih, kok gaya dorong? Mungkin kita bisa lebih sederhanakan menjadi sesuatu hal yang menyebabkan arus listrik ini mengalir. Jadi kalau nggak ada yang namanya beda potensial atau tegangan ini, aliran listrik tadi, nggak ada nih yang namanya arus listrik itu nggak ada kalau nggak ada beda potensial. Jadi beda potensial ini yang menyebabkan arus listriknya mengalir. Rumusnya apa? Rumusnya itu W per Q. W-nya itu apa? W-nya itu energi listriknya. Dan Q-nya itu apa? Q itu muatan. Terus yang terakhir apa? Ada hambatan, yaitu penghalang atau penahan
aliran arus listrik dalam suatu penghantar. Nah, rumusnya ini disebut juga hukum Ohm. Jadi, hukum Ohm ini menghubungkan ketiga komponen tadi. Menghubungkan itu arus listrik, beda potensial, dan hambatan. Jadi, hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I ini juga bisa digunakan untuk mencari arus listrik dan beda potensial. Oke, nanti kita akan membahas mengenai rumus-rumus ini. Nextnya kita akan membahas mengenai arah arus. Perlu kalian ketahui ya, kalau arah arus, nih arah arusnya dan arah elektron ini sebenarnya beda. Kalau arus itu kan dari positif, sebentar, kalau arus itu dari positif, dari sini ke sini. Nah, kalau elektron dari negatif ke positif, kalian harus tahu kalau arus itu arahnya beda sama elektron. Yang mana sebenarnya arah arus itu ditetapkan dari positif ke negatif sebelum elektron itu ditemukan. Padahal aslinya elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Terus tadi gimana dong? Bagaimana arus listrik bisa menyalakan sebuah lampu? Tadi kan udah di-spill sedikit ya, gimana bisa itu menyalakan lampu. Kalau dijelaskan lebih rincinya lagi, jadi baterai ini akan memberikan yang namanya suatu beda potensial. Sebentar, akan memberikan yang namanya beda potensial, yang mana beda potensial ini eh, akan menyebabkan adanya arus listrik. Jadi pada saat tapi dengan syarat saklarnya ini atau alirannya tertutup, kalau terbuka nggak akan bisa itu arus mengalir. Jadi pada saat si baterai ini memberikan tegangan atau beda potensial, maka menyebabkan arus mengalir dari positif ke negatif. Nah, yang mana arus ini akan masuk ke lampu melalui yang namanya filamen. Nah, terus energi listriknya itu akan diubah menjadi cahaya yang menyebabkan lampu dapat menyala. Jadi begitu ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari baterai yang memberikan suatu tegangan sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Next, kita ke contoh soal. Ini contoh soal mengenai rumus-rumus komponen tadi yang udah disebutkan. Nah, contoh nomor satu, jika muatan listriknya 12 kolom mengalir selama 4 detik, berapa kuat arusnya? Nah, berarti kan tulis aja diketahui, kayak kita ubah dulu, diketahui, diketahui, 12 kolom ini apa berarti? 12 kolom itu muatannya. Ada 12 kolom. Berapa waktunya? 4 detik atau second. Yang ditanya apa? Aliran. Kuat arus ya. Kuat arus tadi yaitu apa? Rumusnya? Berarti kan rumusnya kuat arus tadi I sama dengan Q per T. Q-nya 12 dibagi 4 jadi ada 3. 3 apa? 3 ampere. Satuan internasional dari arus listrik itu ampere. Jawabannya adalah 3 ampere. Next, untuk contoh soal yang kedua. Tiga buah hambatan, di sini secara seri ya, ada 4 ohm, 2 ohm, 6 ohm. Nah, kemudian dipasang pada tegangan 120 volt. Hitunglah besar tegangan pada hambatan 3 ohm. Nah, jadi kita tulis aja dulu ya yang diketahui apa aja. Yang diketahui tadi ada R1-nya 4 ohm, R2-nya ada 2 ohm, R3-nya ada 6 ohm. Terus tegangannya ada 120. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya itu adalah tegangan saat R4 sama dengan 3 ohm. Nah, gimana dong nyarinya? Jadi kalian nggak perlu pusing, yang harus kita ketahui dulu itu kan di sini nggak ada arusnya nih. Kita nggak bisa menjawab soal ini kalau nggak ada arusnya. Karena kita akan menggunakan prinsip dari hukum Ohm.
Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan menjawab atau mengetahui R totalnya berapa. Karena seri, jadi rumus R totalnya kita tinggal tambah semua aja. R1 ditambah R2 ditambah R3. Ada berapa? 4 tambah 2, 6. 6 tambah 6 ada 12 ohm. Nah, terus baru deh kita cari arus. Arus tadi berarti rumusnya kalau pakai hukum ohm apa? Nah, kalau di hukum ohm tadi kan, R itu sama dengan V per I. Jadi, kita bisa substitusikan kalau I itu sama dengan V per R. Kita tinggal tulis aja V per R. Berarti V dibagi R. V-nya berapa tadi? 120. R-nya ada 12. 120 bagi 12 berapa dong? Ada 10 ampere. Nah, yang ditanya di sini itu kan V saat R4-nya 3 ohm. Nah, kita tinggal masukkan deh rumus V-nya. Berarti kan kalau pakai hukum ohm lagi, itu I dikali R. I-nya ada 10. Terus R-nya yang ditanyakan tadi kan V saat R-nya 3 ohm. Kita tulis 3. Jadi 10 kali 3 adalah 30. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah volt. Jadi, besar tegangan pada hambatan 3 ohm itu adalah 30 volt. Oke? Nah, kita udah membahas contoh soal, terus kita juga udah tahu apa itu listrik dinamis, penerapannya, arah arus. Mungkin dari kalian ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau sudah, kita bahas mengenai kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu di mana kesimpulannya ada beberapa. Yang pertama, listrik dinamis adalah aliran muatan listrik yang terjadi dalam suatu rangkaian tertutup, kan terbuka ya. Terus listrik dinamis itu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyalakan lampu, mengisi daya HP, mengoperasikan alat elektronik, dan masih banyak lagi. Komponennya tadi ada apa ya? Arus listrik, tegangan, dan juga hambatan. Yang mana ketiga komponen ini dihubungkan dengan suatu hukum yang namanya hukum Ohm. Terus arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Kalau elektronnya adalah sebaliknya. Nah, itu tadi eh, materi mengenai listrik dinamis. Semoga Ibu harap kalian bisa paham mengenai listrik dinamis mulai dari pengertiannya, komponennya, penerapannya, dan mungkin jika ada yang dibingungkan atau masih kayak bertanya-tanya kok bisa gini gitu, kalian bisa tanya langsung ke Ibu nanti. Sekian untuk penjelasan materi pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.